Kembali lagi di mata kuliah pendidikan anti korupsi. Mari kita simak sama-sama materi terkait analisa korupsi di bidang administrasi politik. Definisi korupsi bidang administrasi politik merupakan setiap transaksi di antara pelaku sektor swasta dan publik melalui barang-barang kolektif yang melanggar hukum yang diubah ke dalam hadiah untuk kepentingan pribadi. Pada dasarnya, korupsi tersebut mengatasnamakan kebijakan publik, baik yang dikeluarkan dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga pembuat keputusan yang ada di badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan lembaga perbankan. Mari kita simak sama-sama beberapa kasus korupsi di bidang administrasi politik yang terjadi di Indonesia. Beberapa kasus korupsi di dunia politik Indonesia. Yang pertama, kasus Ketua Umum Parpol yang terjerat korupsi menjelang pelaksanaan pilkada. Yang kedua, kasus KTP elektronik yang menjerat mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Kasus yang ketiga, yaitu kasus korupsi proyek PJU, di mana melibatkan anggota Kementerian ESDM yang berada di daerah. Itu tadi beberapa kasus korupsi terkait administrasi politik di Indonesia. Setelah melihat kasus korupsi di bidang administrasi dan politik, maka ada beberapa penyebab dan faktor tindak korupsi tersebut bisa terjadi. Menurut John Teori, yang pertama, greed, keserakahan. Yang kedua, opportunities, kesempatan. Yang ketiga, need, kebutuhan. Dan yang keempat, exposure, pengungkapan. Dan ada pun 3 penyebab korupsi, yaitu yang pertama, karena terpaksa, karena memaksa, dan yang ketiga karena dipaksa. Setelah mempelajari materi tersebut, diharapkan Anda bisa bersikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun untuk menghindari tindak pidana korupsi. Dampak korupsi di Indonesia diambil dari salah satu kota yang memiliki perkampungan dan masyarakatnya hidupnya jauh dari kata baik, jauh dari kata sempurna. Mereka rela tinggal di pinggiran. Sungguh ironi memang jika melihat kondisi mereka, mulai dari tempat tinggal yang kurang layak dan ekonomi mereka yang sangat terpuruk. Sungguh merasa sedih dan tidak tega melihat kondisi mereka yang seperti itu. Ini merupakan dampak dari korupsi yang saat ini masih terjadi di negara kita. Rakyat yang menderita dan rakyat yang menanggung akibatnya. Kami mengajak kepada semuanya, mari kita bersama-sama memberantas korupsi di negara ini, menghapus dan mematikan korupsi di negara kita tercinta. Dengan cara kita saling jujur, kita saling terbuka. Dengan itu semua, kita yakin Indonesia ke depan akan jauh lebih baik.
masyarakat Indonesia ke depan akan jauh lebih mulia kehidupannya, dan Indonesia akan jauh lebih tertata. Mari bersama kita berperang melawan korupsi. Mari bersama kita mematikan korupsi di Indonesia, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Bersama kita melawan korupsi.